Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel lanjutan Donghua series Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Pada cerita spoiler novel sebelumnya, kita membahas guys, bagaimanakah Tan Yun dan Huang Puyu akhirnya keluar dari divisi berjasa. Sudah jelas tujuan mereka adalah pergi menukarkan batu spiritual tingkat tinggi di gerbang dalam. Namun di perjalanan keduanya dihadang oleh sekumpulan murid divisi Pil alias muridnya Lu Yi. Jelaslah Tan Yun gak baca-baci lagi, dia yang sebelumnya sudah dendam dengan musuh-musuhnya. Kali ini dia pun bergerak membantai semuanya. Dalam sekejap 9 orang sudah tewas dan menyisakan satu murid ketua mereka yang bernama Jong Ang. Apakah yang akan dilakukan Tan Yun kepadanya? Dan inilah lanjutannya. Tan Yun memasukkan anak panah ke perut bagian bawah Jong Ang serta Tan Yun memikirkan keadaan Sen Subing, itu membuatnya semakin marah. Sembari menanyakan siapakah yang telah mengirim Jong Ang ke tempat ini. Di sana Jong Ang sama sekali tidak mengaku. Dia hanya bilang dirinya hanya pergi berburu dan kebetulan melewati gerbang berjasa. Tan Yun yang tidak percaya lantas menggunakan mata Hong Meng dan menanyakan kebenarannya siapa yang memerintahkanmu untuk datang ke sini. Jong Ang yang telah terkena mata Hong Meng kemudian mengaku jika dia telah diperintah oleh tetua keempat divisi Pil yaitu Lu Yi. Sontak saja Tan Yun marah, dia berjanji, "Lu Yi, aku akan menghabisimu." Setelah itu Tan Yun bertanya, lalu siapa yang melukai tetua kedua dan kepala berjasa? Di sana Jong Ang tidak mengetahuinya guys. Setelah Jong Ang mengatakan itu, Tan Yun menghilangkan mata Hong Meng-nya dan mencekik lehernya dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya memegang anak panah dan menusukkannya ke dalam kepala Jong Ang. Di samping Tan Yun, Wang Puyu kebingungan dengan apa lagi yang harus mereka lakukan sekarang. Tan Yun berniat dirinya akan pergi ke gerbang dalam. Tentu Wang Puyu kebingungan, bukankah kita akan pergi ke kota gerbang abadi? Mengapa kita pergi ke gerbang dalam? Kamu akan tahu setelah kita pergi ke sana. Tan Yun memberi isyarat dan segera perahu roh milik Jong Ang terbang ke arahnya. Tan Yun melemparkan tubuh Jong Ang ke dalam perahu roh. Tan Yun berkata, "Saudara Wang Pu, ayo kita pergi." Wang Puyu melihat perahu roh yang penuh dengan mayat. Dia merasa mual dan tidak ingin menaikinya. "Saudara Tan, aku akan menggunakan pedang terbang saja." Tan Yun sedikit mengejeknya nih. "Kamu adalah orang di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Jangan bilang kamu baru pertama kali menghabisi seseorang." Benar saja, karena dia adalah wanita, Wang Puyu memang pertama kalinya melakukan pembantaian. Tan Yun terus mendesak Wang Puyu agar segera naik ke perahu roh. "Kalau tidak, aku akan menganggapmu sebagai pengecut." Wang Puyu menarik napas dalam-dalam dan menaiki perahu roh dan Tan Yun mengendarai perahu roh dan melesat di langit dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain pada saat ini di lautan awan di atas gerbang alam rahasia divisi berjasa. Di sana terlihat 9 orang bertopeng dan berpakaian hitam melepaskan jimat tembus pandang mereka. Mereka memandang dengan hormat pada seorang wanita di depan mereka. Wanita ini adalah Yao Ying, bawahan Pang Changhai yang kemarin dia perintah oleh Pang Changhai. Salah satu pria berkata, "Tuanku, mengapa kamu tidak menghabisi Tan Yun sekarang?" Yao Ying tidak setuju itu karena mereka ini masih di gerbang divisi berjasa. "Jika kamu ingin menghabisi dia, kamu harus menunggu Tan Yun pergi menjauh dari tempat ini dulu. Setengah bulan yang lalu, Sen Subing terluka parah olehku. Seharusnya ada berita kematian tentang Sen Subing. Tapi kenapa sejauh ini belum ada kabar mengenai hal itu? Aku curiga Sen Subing belum mati. Aku akan menjaga di tempat ini saja. Kalian bersembilan kejarlah Tan Yun." Kesembilan orang itu berkata dengan hormat, "Baik, laksanakan." Segera 9 orang menggunakan jimat tembus pandang dan melesat mengikuti Tan Yun. Dari 9 orang itu, mereka semua berada di alam jiwa. Setelah 9 orang itu pergi, Yao Ying bergumam di dalam hatinya, "Sen Subing, jika kamu belum mati, maka aku akan menunggumu keluar dan menghabisimu."
Kembali ke tempat Tan Yun di perahu roh, Huang Puyu terus saja bertanya-tanya, "Saudara Tan, bukankah kita akan pergi ke gerbang dalam?" Huang Puyu kebingungan karena jalan yang ditempuh oleh Tan Yun tidak mengarah ke gerbang dalam. Tan Yun dengan tenang menjawabnya, "Kita akan pergi dulu ke divisi pil gerbang abadi." Ketika malam tiba, Tan Yun mengendarai perahu roh dan muncul di atas gerbang alam rahasia divisi pil. Pada saat ini ada seorang murid yang sedang duduk bersila. Murid itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Ketika dia melihat Tan Yun di dalam perahu roh, ada niat membunuh di matanya. Murid itu ingin segera membuka gerbang alam rahasia dan memasukinya. Ketika murid itu hendak membuka gerbang alam rahasia, Tan Yun menggunakan mata Hong Meng. Tan Yun berkata, "Cepat kemarilah." Cincin Qian Kun Tan Yun menyala. Sebuah slip batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada murid itu. Tan Yun berkata, "Ingatlah, aku sama sepertimu, yaitu murid divisi pil. Sekarang kamu pergi dan berikan slip batu giok itu kepada Lu Yi." Setelah murid itu mengangguk, dia membuka gerbang alam rahasia. Saat murid itu memasuki ke dalam gerbang alam rahasia, kesadarannya telah pulih seketika. Di dalam hati murid itu seolah-olah ada seorang murid divisi pil yang meminta dirinya untuk menyerahkan slip batu giok itu. Di perahu roh, Tan Yun tiba-tiba meraih tangan Huang Puyu dan menariknya ke udara. Perahu roh yang digunakan Tan Yun barusan tiba-tiba meledak dan jatuh ke bawah. Tubuh Jong Ang dan para murid lainnya berserakan di depan gerbang alam rahasia. Tan Yun berkata, "Kecepatan terbangku lebih cepat, jadi aku akan membawamu menggunakan pedang terbangku. Kita akan pergi ke gerbang dalam dulu." Huang Puyu yang berada di belakang Tan Yun bertanya, "Saudara Tan, bagaimana perasaanmu ketika kamu menghabisi seseorang?" Tan Yun tidak menoleh ke belakang, tetapi dia hanya berkata, "Aku tidak merasakan apa-apa. Aku memiliki hati nurani yang bersih, sehingga aku akan menghabisi seseorang yang memang pantas untuk dihabisi." Huang Puyu masih belum puas dengan jawaban Tan Yun. Jadi dia menambahkan sebuah kata, "Mereka juga hidup sama seperti kita. Apakah kamu benar-benar tidak merasakan sesuatu?" Tan Yun melihat ke belakang dan berkata dengan dingin, "Aku memiliki prinsip. Aku tidak akan pernah berbelas kasihan pada musuhku. Jika aku menghabisi musuh banyak, aku tidak akan merasakan apa-apa. Baiklah, aku ingin mempercepat kecepatan terbang kita. Kamu bersiaplah." Setelah itu kekuatan spiritual Tan Yun berputar di sekitar tubuhnya dan kecepatan pedang terbang tiba-tiba menjadi 3 kali lebih cepat. Huang Puyu berteriak, guys. Dia memegang punggung Tan Yun dengan kuat dan buru-buru melepaskannya. "Saudara Tan, kamu hanya di alam pemurnian jiwa tingkat 8. Kenapa kecepatanmu sangatlah cepat? Bahkan melebihi kecepatanku saat menggunakan sayap suci ini." Di sisi lain di atas langit ada seorang pria berpakaian hitam yang menggunakan jimat tembus pandang. Pria itu menatap 8 orang lainnya dan berkata, "Jangan buru-buru menghabisi Tan Yun ini. Kita lihat dulu kemana Tan Yun akan pergi." 3 jam kemudian saat malam hari di sebuah aula, Lu Yi duduk bersila dan mengambil slip batu giok dari muridnya. Setelah kesadaran spiritualnya memasuki slip batu giok, dia melihat beberapa kata. "Tetua keempat, murid ini menemukan tubuh putramu. Tubuh-tubuh Luwu ada di gerbang dalam." Setelah Lu Yi membaca slip batu giok dan mengingat lokasi tubuh Luwu, dia berdiri dengan gemetar dan menangis. "Sudah 8 tahun, ayah akhirnya bisa menjemputmu dan memakamkanmu dengan layak." Pada saat ini Lu Yi merasakan kesedihan dan bahagia. Kesedihan karena putranya telah tiada dan bahagia karena tulang belulang putranya akhirnya ditemukan. Lu Yi menatap murid di depannya dan berkata, "Kamu tetaplah menjaga gerbang alam rahasia." Murid itu mengerti dan segera pergi. Lu Yi bergumam di dalam hatinya, "Anakku, jangan khawatir. Ayah akan menemukan siapa yang telah menghabisimu." Segera Lu Yi terbang keluar dari aula dengan wajah mengerikan. Lu Yi datang ke tempat tinggal Dai Kenhan. Dia bercerita tentang penemuan tulang milik anaknya. Mendengar itu Tetua Han mencoba menenangkan Lu Yi, "Saudaraku, jangan sedih. Aku akan menemanimu. Selama kamu menemukan tulangnya anakmu, kamu memiliki kesempatan untuk menemukan siapa yang telah menghabisi putramu." Di saat ini Lu Yi mengingatkan kepada Tetua Han mengenai dirinya yang diperintah gurunya menghabisi Su Bing dan Tan Yun dalam waktu 1 tahun. Tetapi sekarang sudah 1 tahun 3 bulan mereka belum berhasil.
Dan tadi pagi Lui mendapatkan kabar dari gurunya mengenai dirinya yang boleh memperpanjang waktu selama 3 bulan lagi. Jika kita tidak bisa melakukan tugas itu, mungkin kita akan dihukum berat. Sontak Lui bilang, saudaraku, setelah tulang belulang putraku dikubur, sebaiknya kita mulai mengincar orang-orang terdekat Tan Yun. Hanyong bingung apa maksudmu? Lui menjawab, bukankah Tan Yun memanggil tetua agung gerbang luar itu kakek Shen Qingyu? Kalau begitu kita akan mulai dari Shen Qingyu saja. Han Yong sangat setuju, ide yang bagus. Sekarang kita pergi dan temukan tulang belulang Luwu terlebih dahulu. Saat ini di tengah malam, Tan Yun membawa Huang Puyu ke puncak gunung yang sepi. Gunung ini terletak 30.000 mil jauhnya di bagian selatan di sipil gerbang dalam. Setelah Tan Yun mengamati sekeliling, Tan Yun menarik Huang Puyu dan berbaring di rerumputan. Huang Puyu kebingungan, dia berbaring di sebelah Tan Yun dan berkata dengan pelan, "Saudara Tan, apa yang kita lakukan di sini?" Tan Yun berkata dengan pelan juga, "Kita akan menghabisi musuh." Huang Puyu berkata, "Siapa yang akan kita habisi?" Dengan jelas Tan Yun bilang, "Itu adalah Lui." Huang Puyu berkata, "Apakah itu tetua keempat di sipil gerbang abadi?" Tan Yun tidak menjawabnya, dia hanya meminta Huang Puyu untuk diam saja dan jangan bersuara. Karena di sana Tan Yun merasakan ada beberapa orang yang datang. Kekuatan mereka setidaknya di alam jiwa di tingkat ketiga. Huang Puyu membuka matanya lebar-lebar. Dia merasakan sedikit ketakutan sekaligus menanyakan apakah itu benar mereka berada di alam jiwa tingkat ketiga. Tan Yun mengiyakan dan terus memintanya untuk diam karena dirinya lah yang akan melawan mereka. Di dalam kantong binatang roh, Kera Sakti sedang mengobrol dengan singa naga emas. Tan Yun segera meminta Kera Sakti untuk saatnya kamu beraksi. Aku akan melepaskan kamu sekarang, tetapi kamu harus membuat ukuran tubuhmu menjadi kecil. Kemudian aku akan memancing orang-orang itu keluar. Jika itu adalah musuh, kamu dapat menghabisi mereka. Mendengarkan hal itu Kera Sakti mengerti dan bilang, "Tuan jangan khawatir, aku akan mengingatnya." Segera Tan Yun melepaskan si Kera Sakti. Huang Puyu melihat Kera Sakti seukuran kepalan tangan yang sedang membawa tongkat hitam. Kera Sakti itu berada di periode kesengsaraan tingkat keempat. Itu setara dengan orang di alam jiwa tingkat sempurna. Tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia dapat mengalahkan orang di alam jiwa tingkat sempurna dengan sangat mudah. Setelah Tan Yun mengedipkan mata pada Huang Puyu, dia mengulurkan tangannya. Tan Yun menulis sesuatu di tanah yang mengatakan, "Pegang erat-erat aku. Jika kamu diserang oleh mereka nanti, aku akan melindungimu." Kehangatan memenuhi hati Huang Puyu. Dia dengan erat memegang tangan Tan Yun dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Ya, sampai segitu dulu untuk spoilernya guys. Nampaknya di spoiler lanjutannya nanti akan mendapati pertarungan epik antara Tan Yun melawan Lui dan juga Hanyong. Bahkan juga ada pembunuh bayaran yang kini tengah bersembunyi di balik awan. Lalu kelompok manakah yang terlebih dulu melawan Tan Yun ya? Jika penasaran maka tunggu aja untuk spoiler lanjutannya yang akan secepatnya Mimin upload. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.